Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bro, ketemu dengan IWB kembali. IWB kali ini dalam video ini ingin membahas mengenai free practice hari pertama Aragon. Ini adalah sebuah video yang akan mengupas secara detail seperti apa Aragon, seperti apa Aprilia, Ducati, Yamaha, Suzuki, dan juga kita lihat comebacknya Marc Marquez, the king of MotoGP. Banyak yang nggak terima nih Cak masalahnya ngomong begitu. Nggak apa-apa lah ya, oke. Nah, yang juga IWB ingin garis bawain pada video ini adalah ternyata ada konfirmasi dari Yamaha yang belak-belakan Cak. Jadi project leader Yamaha Monster Energy, Seki-san kita sebenarnya demikian, menyatakan bahwa Yamaha memang tidak menutup kemungkinan untuk mempertimbangkan mesin V4. Sekali lagi Cak, tidak menutup kemungkinan untuk mempertimbangkan menggunakan mesin V4 meninggalkan inline 4. Tenang Kang Mas, kita akan bedah pelan-pelan ya. Kalau sebelumnya kan hanya dari media nih. Sekarang kita akan membedah secara detail dan benar-benar lah, maksudnya kita berdasarkan sumbernya langsung nih dari Seki-san yang diwawancara oleh MotoGP. Oke Kang Mas, yang pertama, IWB ingin membahas mengenai kemarin bagaimana IWB sudah share ke sampean bahwa Yamaha, Fabio Quartararo khususnya, memang berniat ingin jajal sasis yang terbaru. Dan ternyata kemarin terbukti Cak, karena Fabio Quartararo ternyata sudah menggunakan sasis tersebut, jajal sasis tersebut, mengkomparasikan atau membandingkan antara sasis yang biasanya dengan sasis yang terbaru. Ini adalah sebuah sasis yang totally new karena sasis ini dikembangkan oleh Yamaha MotoGP untuk mengakomodasi mesin yang lebih powerful ya. Jadi mesin yang terbaru, mesin 2023 yang sampean tahu secara top speed sudah lebih baik. Dan konon memang frame ini dikembangkan secara khusus untuk mengakomodasi engine yang lebih besar tersebut secara power. Akan tetapi secara feel, Fabio Quartararo menggunakan sasis yang terbaru dari Yamaha pada saat tes Misano kemarin menyatakan bahwa frame ini memberikan feedback yang positif. Dia bisa lebih braking dengan maksudnya lebih late brake. Kemudian juga secara corner speed ternyata lebih baik. Itu yang pada saat Misano. Akan tetapi setelah dikomparasikan di Aragon, Fabio menyatakan setelah dia mengkombinasikan antara frame yang biasanya yang reguler dan dibandingkan dengan frame yang baru yang kemarin juga dijajal oleh Fabio Quartararo di Aragon, ternyata menurut informasinya ada plus minus. Jadi Fabio memastikan bahwa frame yang terbaru ini memang memberikan hal yang positif, tapi artinya gini, ada plus minus saja antara yang lama dan yang baru. Makanya Fabio menyatakan tidak ada keuntungan yang sangat mencolok yang pertama, tapi juga frame ini memberikan sesuatu yang berbeda. Dan kita lihat bahwa secara lap time ternyata sangat baik. Kita akan bedah nanti lap time-nya Cak, karena kita perhatikan dengan kondisi sirkuit yang secara technical seharusnya tidak bagus buat Yamaha yang disebut sebagai less power, akan tetapi dia bisa merangsek kedua. Ini kan luar biasa. Informasi buat sampean ya, sirkuit di Aragon ini kalau kita perhatikan layoutnya memang lebih banyak ke kiri, di mana kombinasi tikungannya ada 17, tikun ke kanan itu ada 7, sementara ke kiri ada 10. Jadi kalau kita bedah mengenai Aragon sirkuit, secara teknikal memang tidak menguntungkan buat Yamaha Cak. Karena kenapa? Sirkuit ini panjang Kang Mas. Sirkuit ini mencapai 5,2 km dengan straight yang lumayan panjang. Straightnya mencapai 968 meter atau hampir 1 km, dan tentu saja dibutuhkan motor yang powerful untuk meraih top speed. Akan tetapi Yamaha tentu saja memiliki kelebihan dari flowing speednya. Jadi ada kombinasi untuk tikungan yang mungkin secara umum bagus buat Yamaha, tapi Yamaha lemahnya di last corner dan juga di straight. Ini konfirmasi dari Carl Crutchlow, di mana Crutchlow juga kemarin kan sama tahu ya, Crutchlow sudah turun balap. Crutchlow menggantikan posisi Dovizioso, dan Crutchlow sendiri menyatakan bahwa secara umum memang dia tidak nyaman dengan Yamaha, makanya posisinya buncit terus Cak. Dia hanya menempati posisi 19. Jadi kata Cole memang dia tidak merasa nyaman dengan Yamaha dari posisi ergonomi ridingnya, dari handlebarnya, dari posisi tangkinya, dari seat-seatnya. Tapi menurut Cole ya udahlah, toh Fabio juga nyaman, buat apa merubah yang sudah ada. Jadi patokannya tetap Fabio Quartararo. M1 ini hanya Fabio yang bisa. Artinya begitu, lainnya kesulitan Cak. Jadi apa yang dikatakan Fabio berikut ini supaya sampai mendapatkan gambaran nih. Jadi nggak hanya dari IWB, tapi pernyataan dari masing-masing pembalap bagaimana Fabio yang menyatakan pula bahwa dia nggak bisa meremehkan performa Marc Marquez. Nah, berikut kata Fabio Quartararo pasca free practice 1 dan 2 hari pertama kemarin. Ada yang tidak beres dengan motor kami. Cengkramannya cukup buruk di pagi hari dan aku tidak konsisten. Kami tidak bisa menaikkan suhu ban. Tapi di sore hari lebih baik dan aku dapat menjalani free practice 2 dengan sangat konsisten. Aku senang dengan kecepatanku, tapi kami harus memeriksa motor kami.
sebab kami memiliki beberapa kelonggaran di beberapa area, tapi secara keseluruhan kami melakukan pekerjaan yang sangat baik di sore hari. Keseimbangan harus tepat. Kami juga harus bisa menyalip di balapan. Di Austria, kami memiliki kecepatan untuk menang, tetapi tidak bisa menyalip. Kami masih kekurangan kecepatan untuk menyalip. Sebenarnya kita bisa bersaing untuk meraih kemenangan di semua trek. Itu terbukti dari semua data. Saat ini hampir tidak mungkin untuk memperebutkan pole setiap saat. Biasanya aku bukan pembalap atau tipe rider yang mengikuti pembalap lainnya, tapi besok aku mungkin akan mengikuti rider lain untuk mencari pole position. Sasis baru sangat mirip dengan sebelumnya. Aku menjadi lebih cepat karena aku menggunakan ban baru. Aku hanya ingin menguji sasis baru, tetapi aku membuat kesalahan di beberapa lap. Aku pikir kami biasanya akan mempertahankan sasis baru di motor, tapi masih harus mendiskusikannya. Tidak ada yang negatif untuk dilihat, tetapi kami belum mendiskusikannya. Soal Marc Marquez, kita tidak boleh meremehkan. Aku sudah mengatakannya pada hari Kamis bahwa dia akan menjadi kandidat untuk menang. Dan aku mengatakannya saat ini bahwa dia akan mampu berjuang untuk meraih kemenangan. Yes, itu konfirmasi Fabio Quartararo, Cak. Jadi ada plus minus dari sasis yang baru ini, dan dia belum memutuskan apakah akan menggunakan pada saat race nanti. Artinya akan ada diskusi lebih lanjut dengan para teknisinya, mencari data, mengumpulkan data untuk perbaikan pada next step-nya. Oke, jadi itu dari Fabio Quartararo. Konfirmasi pula oleh Marc Marquez bahwa ternyata seperti yang sudah besar kesampaian, terbukti Honda akhirnya jajal swing arm Kalex. Nah, ya kan, Ibu sudah share kemarin kan kesampaian semuanya. Dan apa kata Marquez dengan swing arm yang terbaru ini? Khusus untuk swing arm Kalex, ada informasi dari Marquez bahwa memang dia merasakan ada perbedaan dibandingkan dengan swing arm in-house dari Honda. Jadi konfirmasinya, dia bisa meraih lap time yang bagus kemarin pada saat free practice kedua ini dengan mengisi posisi ke-8 ya. Dari sebelumnya posisinya hanya 11. Kemudian pada penutupan free practice kedua, dia bisa nangkring di posisi ke-8, bahkan lebih baik dibandingkan dengan Nakagami sekalipun yang terkencang Honda di free practice pertama. Dia bisa menjadi pembalap terkencang Honda, termasuk dia hanya terpaut 0,3 detik dibandingkan dengan Jorge Martin yang meraih posisi terkencang pertama. Dan juga luar biasa buat Fabio yang bisa meraih posisi terkencang kedua. Berikut kata Marquez, sebenarnya aku sudah sangat senang dengan perkembangannya. Di pagi hari aku merasa sangat buruk, sehingga berjuang keras untuk mendapatkan posisi yang baik di atas motor. Aku tidak merasa nyaman, tapi kemudian di sore hari aku merasa lebih baik dan kecepatanku juga meningkat. Aku masih kurang nyaman, tapi aku temukan sesuatu sehingga posisi tubuhku lebih baik. Inilah yang bikin aku sangat gembira. Jelas kami masih perlu bekerja keras pada motor karena kami memiliki beberapa titik lemah. Tapi aku sendiri sudah sangat senang dengan kondisiku. Kita lihat besok. Aku tahu pagi hari lebih sulit daripada sore hari untuk beberapa alasan. Mungkin tubuhku butuh adaptasi. Sekarang di MotoGP, jika kamu tenang dan santai, maka kamu akan finish terakhir. Kamu dapat melihat betapa ketatnya lap time, bahkan all out pun sekarang sulit untuk masuk 10 besar. Aku sendiri selalu nge-push motor pada batasnya dan cepat atau lambat aku tahu akan mengalami crash pertamaku, tetapi ini hal yang normal. Ini adalah bagian dari pekerjaan kami dan aku menerimanya. Kelemahanku adalah otot, namun tulang dan lainnya sempurna. Aku tahu akan menderita karena jarak balapan, tetapi kemudian dengan cara sedikit menurunkan kecepatan, maka itu bisa menolongmu. Jika kamu meningkatkan kecepatan dan nge-push kuat, disitulah tenaga pun akan terkuras. Jadi, aku nanti akan lakukan itu. Dimana jika merasa kehabisan tenaga, aku akan kendorkan kecepatan. Itu yang aku lakukan pada race Le Mans dan Mugello, 2 balapan terakhir. Aku sudah berkompetisi dengan cara itu dan aku masih bisa bersaing. Tapi kami akan melihat apakah di balapan terakhir ini perkembangannya positif dan kami bisa melaju di level 100% dari awal hingga akhir. Kita ingin tahu juga perihal mengenai setup. Kami mulai dengan setup di Austin, sasis dan pengaturan yang sama. Nakagami menggunakan langkah lain dan dia melakukan evolusi dalam balapan ketika aku tidak ada. Honda banyak bekerja dengan Nakagami, tetapi aku lebih suka memulai dengan sesuatu yang aku tahu. Dan kami punya waktu di balapan berikutnya untuk mencoba hal-hal baru. Memang benar, aku jajal swing arm baru dari Kalex. Aku menorehkan waktu terbaik dengan swing arm tersebut, tapi kami masih perlu memahami mana yang lebih baik untuk race panjang. Tetapi tetap aku harus menempuh lebih banyak kilometer
Satu hal adalah kecepatan, yang lainnya adalah cara berkendara. Itu yang menjadi fokus utama kami. Itu konfirmasi Marquez, Cak. Jadi bisa sampai simpulkan bahwa untuk time attacking, swing arm Khaled ternyata lebih bagus dibandingkan dengan in-house secara feeling. Akan tetapi Marquez cukup khawatir jika digunakan untuk long run, apakah feeling atau feedback untuk swing armnya ini bisa lebih baik dibandingkan dengan bawaan dari Honda. Ini masih menjadi hal yang meragukan, sehingga Marquez ingin memastikan lagi hari ini, sebab bagaimanapun, Cak, dengan ban baru, fresh tire, dibandingkan dengan used tire atau sudah digunakan, bannya sudah lama digunakan muter-muter, itu beda feelingnya. Makanya nanti dilihat saja seperti apa kondisinya, Marquez akan lihat lagi hari ini. Nah, kalau lainnya memang kita harus waspadai Aprilia, karena kalau kita perhatikan race pace untuk Viñales cukup baik. Jadi artinya secara umum kita tidak bisa kesampingkan Viñales yang ternyata pada saat free practice pertama kemarin lumayan oke banget. Dan juga Alex Espargaro walaupun agak kemunduran, tapi secara umum Aprilia cukup baik di sini. Aragon kita nggak bisa kesampingkan. Sementara kalau kita lihat Ducati, ya udahlah, Ducati memang secara histori di sini cukup baik, walaupun kita lihat Franco Morbidelli juga punya potensi kalau M1 bisa sesuai dengan keinginannya. Akan tetapi kita lihat bahwa Franco masih belum klik banget ya untuk di Aragon ini, Cak. Makanya semuanya masih bosonnya gerambiang, masih belum jelas. Kita lihat hari ini. Nah, Kang Bro, ini dia pada saat free practice pertama di Aragon. Bisa kita perhatikan bahwa Aprilia cukup menjanjikan, Cak. Karena kita bisa lihat di sini Alex Espargaro berhasil menjadi pembalap tercepat dengan lap time 1 menit 48.686 detik. Kemudian kedua Pecco atau menjadi pembalap terkencang kedua dengan gap yang sangat tipis, yakni 0,012 detik. Ketiga ada Alex Rins dari Suzuki pastinya, Cak. Dan Alex Rins menorehkan waktu 1 menit 48.775 detik dengan gap yang mirip ya. Jadi gapnya itu memang sangat tipis semuanya kalau kita perhatikan di sini. Kemudian kelima Johann Zarco. Lalu kita lanjut ke Enea Bastianini ke-6. Kemudian ke-7 Miguel Oliveira dan ke-8 Fabio Quartararo. Lalu ke-9 adalah Franco Morbidelli. Jadi kedua pembalap Yamaha ini cukup baik. Yang pertama ya, maksudnya pada free practice pertama tidak terlalu jauh dibandingkan dengan Alex Espargaro ataupun Ducati, dan kita lihat gapnya hanya 0,399 detik dan juga 0,402 detik. Kemudian 10 Luca Marini, dan ternyata the king is back, Marc Marquez. Ternyata Marc bisa nangkring di posisi ke-11. Ini luar biasa karena di sini kita lihat bahwa Marc Marquez menorehkan waktu 1 menit 49.207 detik atau terpaut 0,521 detik dibandingkan dengan Alex Espargaro yang menjadi pembalap terkencang. Ini adalah lap time pada saat free practice hari pertama, dan ternyata bisa kita pastikan bahwa Fabio Quartararo cukup baik menurut IWB. Kemudian juga Marc Marquez cukup mengejutkan karena hanya terpaut setengah detik. Nah, ini yang makin mencengangkan, Cak, karena semua pembalap pada free practice kedua langsung melejit. Jadi terkoreksi lap time-nya jauh lebih cepat, hampir 1 detik dibandingkan dengan sebelumnya. Di mana Jorge Martin maksudnya ya, meraih lap time dengan 1 menit 47.402 detik ya pada saat time attacking. Dan ini dibuntuti oleh Fabio Quartararo yang luar biasa, karena kita tahu bahwa secara sirkuit layout seharusnya Aragon memang tidak bagus buat Yamaha mengingat straightnya yang sangat panjang ya. Akan tetapi Fabio sepertinya menemukan sesuatu sehingga bisa meraih posisi terkencang kedua dengan gap yang sangat tipis, yakni 0,074 detik. Kemudian Johann Zarco ketiga, lalu keempat Enea Bastianini dan Pecco. Pada free practice kedua ini harus puas di posisi kelima. Lalu keenam Alex Rins dan ketujuh Maverick Viñales yang sepertinya cukup baik menurut IWB karena terpaut hanya 0,276 detik. Ini adalah lap time yang memang kelihatan sekali bagaimana ketatnya persaingan di MotoGP sekarang ya. Jadi sangat tipis. Dan inilah yang mengejutkan karena Marc Marquez kembali menunjukkan kelasnya. Walaupun 110 hari tidak race di MotoGP, pada free practice kedua langsung mampu menyodok ke 8 dengan gap yang sangat tipis. Kalau sebelumnya setengah detik dibandingkan dengan pembalap terkencang, maka pada free practice kedua Marc Marquez hanya terpaut 0,359 detik dibandingkan dengan Jorge Martin sebagai pembalap terkencang. Luar biasa, Cak. Kemudian ke-9 Jack Miller, 10 Luca Marini, dan 11 Nakagami yang terkoreksi untuk lap time-nya tapi tidak cukup ampuh untuk menggeser Marc Marquez. Lalu ke-12 Brad Binder, dan terkencang ke-13 Alex Espargaro dari Aprilia, 14 Franco Morbidelli,
15 Miguel Oliveira, 16 Fabio Di Antonio. Terakhir paling buncit ada Remy Gardner. Nah, ini adalah rekor yang ditorehkan oleh masing-masing pembalap untuk Aragon ini, Cak. Jadi sebagai informasi, pada saat Aragon, kita tahu bahwa selalu Ducati menjadi motor yang paling kencang soal top speed. Bisa dibuktikan bahwa ternyata, lihat sama perhatikan di sini, Jack Miller menjadi pembalap terkencang dengan top speed 349,5 km per jam. Kemudian yang kedua Pecco pastinya dari Ducati pula dengan 349,5 sama top speednya. Ketiga adalah KTM dengan RSGP-nya dengan 347,3 km per jam. Dan diikuti yang luar biasa adalah Cal Crutchlow. Gila, Cak. Jadi ternyata Yamaha di Aragon cukup mengejutkan. Walaupun mesinnya bukan mesin yang baru ini ya. Sebagai informasi buat sampean. Jadi 347,3 km per jam. Atau nongkrong di posisi keempat terkencang. Gendeng ini. Artinya Yamaha menemukan sesuatu sehingga engine-nya makin kencang. Kemudian kalau kita lihat di sini top speed selanjutnya adalah Miguel Oliveira KTM dengan 347,3 km per jam sama. Lalu baru Marco Bezzecchi, top speednya 346,1 km per jam. Baru di bawahnya adalah Johann Zarco dengan Ducati GP22-nya 345 km per jam. Termasuk juga Bastianini dengan 345 km per jam. Dan paling buncit adalah Remy Gardner dari KTM dengan 338,6 km per jam. Yang paling mengejutkan, Cak, di sela IWB sedang menyelesaikan video ini, ternyata dapat breaking news bahwa Joan Mir dipastikan mundur dari MotoGP. Jadi mengundurkan diri di ajang race Aragon karena pada free practice ketiga ternyata cedera angle kakinya makin parah. Padahal sudah ada semacam modifikasi pada tuas untuk rem belakangnya, akan tetapi tidak menolong sehingga Joan Mir memutuskan untuk mundur dari MotoGP Aragon. Itu yang pertama. Yang kedua, dipastikan juga Marc mengalami crash yang cukup keras. Crash pertama kali setelah 110 hari. Dan untunglah Kang Mas setelah dikonfirmasi bahwa Marquez pada kondisi baik-baik saja, hanya saja motornya yang hancur. Memang Marquez memastikan bahwa pastinya tidak mungkin dia bisa menghindari crash karena Marquez memutuskan untuk mencari limit dari kemampuan motornya. Jadi ya untunglah, Cak, ya. Jadi walaupun crash ternyata Marc Marquez baik-baik saja. Jadi lega banget, Cak. Ini adalah crash pertama kali yang memang cukup kencang. Dan sebelumnya dia beberapa kali hampir crash tapi bisa saving. Jadi luar biasa pula sampai menjadi perhatian para komentator MotoGP. Tapi yang pasti crash ini adalah bentuk bagaimana Marquez mencoba mencari limit daripada motor. Dan yang ketiga adalah konfirmasi bahwa untuk free practice ketiga hari ini bisa sampai nitip di sini. Jadi pada free practice ketiga ini kita pastikan bahwa ternyata semua Ducati di depan, Miller, Bagnaia, Bezzecchi, Bastianini, Jorge Martin, hanya Brad Binder dari KTM yang bisa merasa ke-6, kemudian Oliveira juga ke-7, sementara Fabio Quartararo terdorong ke-8. Dan kalau kita perhatikan karena crash, Marc Marquez tidak bisa improve dan dia harus puas dengan posisi ke-12. Dan inilah hasil kualifikasi yang bisa IWB share ke sampean, Cak. Baru saja kelar. Ternyata Francesco Bagnaia atau Pecco berhasil sabut pole position di Aragon. Disusul kedua Jack Miller, kemudian ketiga Enea Bastianini yang artinya pasukan Ducati berhasil mengisi posisi 1, 2, dan 3. Lalu keempat Alex Espargaro dan kelima Johann Zarco, lalu keenam Fabio Quartararo. Tantangan buat Fabio adalah bagaimana dia bisa langsung overtake pada saat start, dan ini jika telat biasanya akan sangat sulit, Cak. Makanya Fabio harus segera mungkin kalau bisa overtake Zarco, Alex Espargaro, kalau bisa Enea Bastianini. Ini adalah tantangan tersendiri buat Fabio pastinya. Dan ketujuh adalah Marco Bezzecchi, 8 Jorge Martin, lalu ke-9 Alex Rins. Dan start ke-10 Brad Binder, kemudian ke-11 Miguel Oliveira, dan 12 Nakagami. Dan di mana Marc Marquez? Ternyata Marquez harus start di posisi ke-13, Cak. Jadi hari ini Marquez tidak mampu untuk improve karena dia crash. Dan kita harus lihat bagaimana dia start dari 13 di Aragon besok. Dan yang terakhir adalah, konfirmasi dari bos Yamaha. Ternyata Seki Sang menyatakan bahwa mereka akan menggunakan inline 4. Ini adalah direction yang tepat, mungkin. Akan tetapi jika dibutuhkan, kata Seki Sang, mereka tidak menutup kemungkinan akan konversi atau merubah engine-nya, konfigurasi menjadi V4. Ini dikatakan oleh Seki Sang. Sama perhatikan saja kata Seki Sang berikut ini. IWB nggak berikan gambar videonya, tapi foto dan juga suaranya aja yang kita ambil daripada kena copyright. Sama intip saja, sama dengarkan aja kata Seki Sang. Deras det är Arottoms
space that we can do with inline 4 engine. And if we think the other engine there has more benefit than inline 4, yeah, we will consider. I think we are going to the right direction. Nah, jadi jelas ya, kita nggak ngarang, kita nggak hanya berdasarkan asumsi, nggak hanya berdasarkan rumor, akan tetapi bos daripada leader project sendiri, Seki-san, sudah menyatakan bahwa apapun bisa terjadi jika memang dibutuhkan pada saat pengembangan, mereka harus konversi atau merubah engine konfigurasinya dari inline 4 ke V4 juga tidak menutup kemungkinan. Mereka akan pertimbangkan, itu intinya. Dengan semuanya ini, kita cukup percaya bahwa Yamaha diam-diam sebenarnya sudah mengembangkan engine V4. Jadi secara paralel ada nih, Cak. Karena nggak mungkin jika tahun 2023 mereka gagal nih, powernya kurang, maka tiba-tiba 2024 mereka akan merilis engine yang baru. Ini nggak mungkin. Pasti ada pengembangan sebelumnya. Artinya IB sangat percaya diri bahwa sekarang pun diam-diam in-house dari Yamaha sudah mengembangkan mesin V4 untuk berjaga-jaga. Karena dari prediksi pribadi ya, tahun depan jika secara engine inline 4 yang sudah maksimum ya, sekali lagi engine inline 4 ini sudah maksimal. Karena secara teknikal memang ada keterbatasan soal power. Makanya tim lainnya rata-rata menggunakan V4 semuanya kan, seperti Aprilia, Ducati, Honda, hanya Suzuki itu pun akan hengkang. Artinya Yamaha akan sendirian di inline 4. Makanya bisa saja Yamaha akan berubah pikiran. Itu konfirmasi Seki-san. Jadi Kang Mas, kita lihat saja seperti apa, kita pantengin saja seperti apa gebrakan Yamaha. Karena masih ada 1 tahun lagi buat Yamaha untuk membuktikan bahwa inline 4 mereka masih yang terbaik. Kita lihat dan kita perhatikan saja tentang kabar ini. Oke, Cak, jadi informasi IWP buat sampean semuanya terbaru ya. Jadi ini adalah update, kita lihat potensinya seperti apa. Oke, itu aja, Cak, informasi yang benaran. Ojo lali sama sholat 5 waktu karena itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segandos.